mekanisme melindungi atau merahasiakan identitas pelapor ketika masyarakat melaporkan permasalahannya ke Ombudsman. Nah, baru PPDB baru seleksinya baru saja berlangsung, belum ada, masih ujian nih anak-anak masih tes. Tapi tiba-tiba sudah disodorkan untuk membayar uang seragam sebesar sekitar 700.000. Itu jumlah yang cukup besar dengan kondisi ekonomi kita sekarang. Saudaraku, fenomena siswa siluman kembali menjadi sorotan dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB dan seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB. Setiap tahun pengumuman hasil PPDB dan SPMB menjadi momen krusial dalam dunia pendidikan Indonesia. Di balik sistem seleksi yang tampak terstruktur, tersembunyi praktik menyimpang yang mengusik nurani, yaitu jalur siluman. Jalur ini bukan bagian dari mekanisme resmi, ia lahir dari celah sistem dan minimnya pengawasan. Siswa siluman itu adalah peserta didik yang tidak ikut mendaftar, tidak ada namanya dalam proses PPDB maupun SPMB. Tapi ujuk-ujuk terdaftar sebagai siswa, makanya disebut siluman. Dian Rubianti, Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh pada podcast Serambi Spotlight yang mengangkat tema menyorot siswa siluman dalam proses PPDB atau SPMB pada Senin 28 April 2025. Hargaannya adalah mereka bisa lintas jalur memilih sekolah. Mari kita sama-sama menjaga keunggulan pendidikan Aceh sehingga favoritisme terhadap sekolah-sekolah tertentu itu sudah tidak ada lagi. Semua sekolah di Aceh harus unggul, semua sekolah di Aceh harus bisa menjadi tempat anak untuk tumbuh kembang. Bijih Aceh Mulia ini harus kita jaga bersama-sama. Dan kami tunggu, jangan takut orang tua, silakan ikut mengawasi, menegur, dan melaporkan. Dian Rubianti menjelaskan adanya siswa siluman disebabkan karena tidak transparan proses PPDB dan SPMB. Fenomena ini menurut Dian Rubianti adalah akibat dari minimnya transparansi dan ketiadaan data yang terintegrasi dengan baik antara jumlah kebutuhan siswa dan kapasitas sekolah. Di mana seharusnya pemerintah daerah punya data berapa siswa yang dibutuhkan masuk TK, SD, SMP, SMA atau SMK, SLB. Dinas terkait juga harus punya data berapa yang masuk MIN, MSen, dan MAN. Praktik siswa siluman ini merusak kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan, melukai rasa keadilan, dan mengabaikan hak anak-anak yang seharusnya mendapat kesempatan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan, bukan relasi atau rekayasa data. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak takut melapor. Ombudsman menjamin perlindungan identitas pelapor bagi mereka yang melihat atau mengalami penyimpangan dalam proses PPDB maupun SPMB. Setiap anak Aceh punya hak atas pendidikan yang adil dan layak. Kalau kita punya kewenangan, maka mengawasi dan menindak itu bukan pilihan lagi, itu adalah kewajiban. Ini tidak perlu menyampaikan identitas, karena dia hanya menyampaikan saja. Dan tentu saja laporan ini akan kita verifikasi, tidak serta-merta semua informasi atau semua laporan masyarakat itu demikian gitu ya. Nah, jadi ada dua sisi, masyarakat ayo berani lapor, kemudian untuk pelaksana jangan takut dilaporkan ke Ombudsman. Karena kalau Anda bekerja sesuai dengan SOP, mentaati jenis, insya Allah Anda akan aman-aman saja. Ya, itu dijamin kerahasiaannya, jadi tidak dirugikan. Iya, betul. Nah, jadi kami mengajak semuanya, setiap kita punya peran, orang tua ayo, kita harus mulai mungkin akan menyakiti karena kita punya power tapi anak kita nggak bisa masuk sekolah favorit. Mari kita ingat bahwa ketika kita zalim, tentunya rezeki anak kita itu tidak indah. Jadi mari kita cari rezeki yang berkah, kalau kita sama-sama menjaga. Mungkin ini abang persoalan selalu dengan sekolah favorit ini, mana duluan telur sama ayam gitu ya. Mana duluan memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah. Karena semua kita menginginkan pendidikan terbaik untuk anak kita. Tapi kalau hari ini kita tidak memutus mata rantai sekolah favorit ini, nama sekolah favorit ini, maka ini akan terus berulang. Kalau kita sama-sama mau tahun ini, kita lihat, mari ikuti Juknis, mari kita tempatkan anak-anak kita yang jangan sampai ada anak yang wilayah domisilinya itu
melihat gitu. Sekolah itu terlihat dalam pandangan anak itu, tapi dia tidak bisa bersekolah seperti itu karena menurut kita anak itu tidak cukup cerdas untuk sekolah di situ.